Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali menceritakan pendakian mistis menuju ke puncak Basundoro, Gunung Panderman ya. Kisah ini dialami oleh Fadli, mahasiswa asal Nganjuk yang pada saat itu sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Fadli pada saat itu memutuskan untuk mendaki bersama 5 temannya, yaitu Andri, Victor, Silvi, Kiki, dan Mutia. Jadi ada 3 cowok dan 3 cewek termasuk Fadli saat itu ya, yang kebetulan mereka semua ini juga 3 pasang kekasih gitu. Fadli memang dikenal suka main anaknya gitu, bentar-bentar ke pantai, ke wisata alam dan lain-lain gitu. Dan saat itu Fadli pengen banget ngerasain gimana rasanya mendaki, sampai akhirnya dia memutuskan untuk ke Gunung Panderman karena dia juga tahu diri lah, fisiknya ini nggak kuat-kuat amat gitu kalau harus mendaki ke gunung yang terlalu tinggi. Tapi ternyata Fadli mengalami banyak sekali keanehan, bahkan mulai dari saat dia berangkat menuju ke sana gitu. Dan seperti biasa, sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya tetap semangat dan konsisten untuk terus membawakan cerita-cerita pengalaman dari saudara-saudara kita, terutama dari dunia pendakian ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, pagi itu Fadli dan teman-temannya berangkat menuju ke Kota Batu dengan naik angkutan umum, yang kemudian mereka sampai di terminal Kota Batu sekitar jam 9 pagi. Akhirnya mereka duduk-duduk dulu di area terminal karena Silvi ini masuk angin dan muntah-muntah gitu. Silvi kemudian ke toilet umum untuk cuci muka dan lain-lain, sementara yang lain ngobrol lah di area terminal. Dan pada saat Silvi keluar dari area toilet ini, tiba-tiba Silvi ini didatangi sama nenek-nenek, yang kemudian nenek-nenek itu tanya gitu ke dia gitu, kenapa Nduk gitu. Silvi dengan agak sungkan menjawab itu, nggak apa-apa Mbah, cuma masuk angin gitu. Walah yaudah Nduk, kamu minum ini biar mendingan, ini jamu tapi nggak pahit kok, tenang aja, udah ini minum biar mendingan gitu. Karena Silvi ini nggak enak mau nolak gitu, akhirnya dia minum jamu dari nenek ini. Dan saat dia selesai minum mau ngembaliin botol jamunya itu, sosok nenek ini udah nggak ada gitu. Silvi coba cari ke dalam toilet, ternyata juga nggak ada, dia menoleh ke sana kemari nggak ada gitu. Nah di situ ini Silvi agak bingung, nenek tadi kemana ya gitu, sampai akhirnya dia kembali ke teman-temannya gitu. Pada saat itu Silvi ini sesampainya di teman-temannya ini, Fadli tanya, lah kamu ngapain bawa gituan, mau ke makam siapa gitu. Nah Silvi ini kaget ditanya kayak gitu, dan spontan dia lihat botol bekas jamu yang tadi gitu. Ternyata itu adalah botol air kembang atau air sari bunga yang biasanya kalau di sini dipakai untuk ziarah ke makam-makam gitu. Silvi langsung gemeteran saat itu, apalagi baunya ini benar-benar kayak air kembang, padahal Silvi yakin kalau itu jamu tadi gitu. Silvi ini duduk sambil gemeteran saat itu, sementara yang lain ini pada keheranan gitu sama Silvi gitu, ngapain bawa gituan gitu. Gak lama setelah itu akhirnya Fadli memecah suasana dengan ngajak teman-temannya makan dulu di salah satu warung di
area terminal gitu. Mereka pun makan seperti biasa sambil ngobrol-ngobrol gitu, nggak ada apa-apa saat itu. Ibu-ibu penjualnya ini juga ramah banget ke mereka, jadi mereka betah di situ agak lama. Sampai tiba-tiba ada wanita masuk ke situ dan langsung tanya ke mereka gitu, loh mas, mbak, udah lama tadi sini? Maaf ya, ini saya baru buka, saya kesiangan jadi belum ada yang mateng gitu. Fadli sama teman-temannya ini saling pandang saat itu sambil bertanya-tanya gitu, oh maksudnya apa ya gitu. Akhirnya Fadli ini ngomong ke wanita ini, loh gini loh mbak, kita sudah makan kok, ini tinggal nunggu ibunya yang tadi kita mau bayar gitu. Nah wanita ini kayak keheranan, loh ibu siapa mas, makan apa gitu. Akhirnya Fadli ini menunjuk ke arah foto yang ada di pojok warung itu, yang memang ada foto dari ibu penjual yang tadi melayani mereka gitu loh. Walau fotonya udah agak kayak foto lama gitu, kayak udah berdebu gitu. Fadli bilang gitu, ibu yang itu loh mbak, yang di foto itu gitu. Nah wanita ini akhirnya kaget gitu dan langsung bilang ke mereka gitu, loh itu mertua saya mas, oh dia baru meninggal 3 bulan yang lalu gitu. Fadli sama teman-temannya ini benar-benar kaget saat itu, kayak setengah nggak percaya gitu. Dan yang bikin mereka lebih kaget lagi, piring dan gelas bekas mereka makan tadi itu ternyata benar-benar bersih, seperti belum dipakai makan gitu. Etalase yang ada di depan mereka pun nggak ada apa-apanya, cuma ada wadah-wadah kosong gitu sama sekali gitu. Padahal tadi mereka semua ngelihat etalase itu penuh sekali dengan makanan itu macam-macam gitu, kayak warung-warung biasanya gitu. Di situ mereka ini diam untuk beberapa saat sampai akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari warung itu dan memutuskan untuk langsung berangkat menuju base camp, karena suasana di situ sudah terlalu janggal untuk mereka ya. Mereka saat itu memutuskan untuk naik ojek aja langsung ke area base camp Toyomerto di desa Pesanggerahan ya, karena mereka mau cepet-cepet sampai di sana gitu. Nah perjalanan mereka menuju ke base camp ini awalnya biasa-biasa aja, sampai Fadli ini ngerasa kok lama banget ya nggak sampai-sampai gitu. Nah dia pun tanya ke ojek yang dia tumpangi gitu, loh pak ini masih jauh nggak ya gitu. Bapak-bapak ojek ini cuma diem aja kayak nggak denger gitu. Nah Fadli kemudian menoleh ke arah teman-temannya saat itu, yang mereka emang ada semua gitu, tapi entah kenapa semuanya ini seperti kayak cuma ngeliatin ke arah depan sambil pandangannya ini kayak kosong gitu. Nah dipanggil pun nggak ada yang noleh saat itu sama Fadli ya. Lama-lama Fadli ini takut, ini ada apa ya sebenarnya gitu, dari tadi kok aneh banget gitu, ada aja gitu. Fadli pun memejamkan matanya saat itu sambil berharap dia cepat sampai aja lah, karena udah kepalang ketakutan dia gitu. Dia ngerasain kok saat itu motor jalan gitu walau dia lagi merem, sampai tiba-tiba motornya ini berhenti. Dan saat Fadli membuka matanya, Fadli benar-benar kaget karena dia sudah ada di area base camp di depannya gitu. Padahal Fadli sama sekali nggak ngerasain kalau dia melewati jalan tanjakan gitu, perasaan lurus-lurus saja kok, tahu-tahu nyampe gitu. Selang beberapa saat menyusullah teman-temannya juga datang saat itu, dan anehnya semua tukang ojek yang mereka tumpangi begitu mereka turun langsung pergi aja gitu, padahal belum dibayar. Jadi mereka turun, ojeknya ini langsung pergi gitu aja, diam aja gitu, belum berhenti. Mereka keheranan di situ. Fadli ini melihat jam tangannya, ternyata sudah jam 2 siang. Dia coba cek HP-nya untuk memastikan gitu, apa emang benar-benar udah jam 2 gitu, dan ternyata emang udah jam 2 saat itu. Mereka semua heran, bingung sekaligus takut saat itu karena apa yang mereka alami semuanya ini benar-benar sangat ganjil.
Mereka akhirnya tanpa banyak basa-basi langsung siap-siap dan melakukan simaksi, yang kemudian akhirnya mereka langsung melakukan pendakian. Mereka memulai perjalanan mereka saat itu. Perjalanan mereka mulai dari base camp sampai ke puncak Panderman atau puncak Basundoro. Bisa dibilang lancar tanpa halangan apapun. Mereka sampai di area puncak ini sekitar jam setengah 6 sore atau menjelang maghrib ya. Yang kemudian mereka langsung menyiapkan makanan dan lain-lain untuk makan malam gitu. Mereka juga mendirikan tenda saat itu, dan gak lupa mereka juga buat api unggun ya. Selesai makan malam dan ngobrol-ngobrol, mereka pun tidur sekitar jam setengah 12 malam ya. Dan disinilah mereka kembali mendapat teror karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan paling fatal yang mereka lakukan saat itu adalah mereka ini bawa 3 tenda saat itu, dan tiap tenda mereka tidurnya berpasang-pasangan ya. Seperti yang saya bilang di awal, mereka ini memang semuanya pacaran. Jadi Fadli tidur sama Sylvie, Andri tidur sama Kiki, sedangkan Victor tidur sama Mutia. Di sini nggak perlu saya jelaskan ya, mereka ngapain aja kita semua udah tahu lah. Dan yang lebih fatal lagi, mereka semua ternyata juga membawa beberapa botol minuman keras yang mereka minum sebelum mereka tidur saat itu. Jadi mereka makan, kemudian mereka minum-minum gitu sebelum akhirnya mereka tidur. Awalnya Fadli bilang dia bisa tidur seperti biasa saat itu, sampai tiba-tiba Fadli ini ngerasa gerah banget gitu. Jadi dia tidur ini dia kekerahan gitu, tapi makin lama kok makin panas gitu. Fadli pun terbangun saat itu ya, karena udah nggak tahan lagi. Dan pada saat dia terbangun, Fadli benar-benar kaget karena dia melihat tenda tempat dia tidur saat itu terbakar dan apinya ini gede banget itu. Spontan Fadli ini melihat ke arah Sylvie saat itu, tapi ternyata Sylvie sudah nggak ada. Karena udah bingung mau gimana gitu, Fadli pun akhirnya memberanikan diri untuk menerobos keluar tenda sampai tangan dan kakinya ini terkena lelehan tenda yang lagi terbakar saat itu. Di situ Fadli ini benar-benar kesakitan karena luka bakar, dan dia pun terbincang-bincang mau lihat keadaan teman-temannya gitu. Tapi ternyata mereka semua sudah nggak ada, bahkan tenda mereka pun nggak ada. Seakan-akan Fadli ini benar-benar ngecamp sendiri saat itu. Dia pun panik dan teriak-teriak gitu, manggilin teman-temannya saat itu, tapi nggak ada tanda-tanda mereka. Yang kemudian saat dia panik ini, perlahan bermunculan sosok kera yang bermata merah menyala memandang Fadli dengan ekspresi seperti sangat marah saat itu. Sosok kera ini terus bermunculan entah dari mana itu, makin lama makin banyak gitu. Fadli karena udah ketakutan, dia pun lari sebisa-bisanya saat itu, gak tahu arah gitu kemana gitu, karena dia emang takut diterkam gerombolan kera ini gitu. Dia lari terus saat itu sambil terpincang-pincang karena luka bakarnya ini benar-benar sakit banget ya. Sampai tiba-tiba dia terperosok ke bawah dan banyak sekali semak-semak berduri di sekitar dia gitu. Dia terperosok cukup dalam saat itu sambil teriak kesakitan kena duri-duri itu kan. Dan pada saat itu saat dia sudah sampai bawah, akhirnya dia pun lemes karena kehabisan tenaga dan menahan sakit di seluruh badannya gitu. Saat itu Fadli sudah benar-benar pasrah dengan keadaannya gitu. Badannya kaku, nggak bisa gerak dan benar-benar sakit semua gitu. Sampai akhirnya dia pingsan ya. Fadli akhirnya terbangun saat itu karena sinar matahari yang tepat mengenai mukanya. Pelan-pelan dia membuka mata dan dia baru sadar kalau dia berada di semacam aliran sungai yang kecil gitu. Di situ pakaiannya ini udah basah semua, seluruh badannya sakit, ngilu dan perih jadi satu semua saat itu. Dia coba bangun pelan-pelan saat itu dan melihat keadaan sekitarnya. Di sisi kirinya ini tebing yang cukup tinggi
Nah, dia mikir mungkin semalam dia terperosok dari atas itu. Di sisi kanannya ini hutan yang cukup lebat, dan di depannya ada semacam batu besar. Jadi ada dua batu besar yang kayak berhimpitan gitu, tapi di tengah-tengahnya ini ada semacam rongga yang cukup lebar ya saat itu. Fadli pun pelan-pelan jalan ke arah rongga itu, tujuannya mau neduh lah dia biar gak kena panas itu. Sesampainya di rongga itu, Fadli kembali duduk lemes gitu di situ. Nah, dia kembali teringat sama teman-temannya gitu. Mereka di mana ya, kok tega gitu ninggalin dia sendirian gitu. Pikiran Fadli ini melayang kemana-mana saat itu, sampai akhirnya dia tertidur ya. Dalam tidurnya ini Fadli mimpi dia melihat teman-temannya ini sedang diikat dan dikelilingi oleh banyak sekali kera gitu. Kera yang sama dengan kera yang dia temui semalam gitu. Dan juga ada beberapa sosok hitam besar yang menakutkan gitu. Ada juga ular berkepala manusia dan sosok kuntilanak yang seperti melayang-layang di atas mereka gitu. Yang kemudian teman-temannya ini digiring ke tempat lapang, kayak padang yang cukup lapang gitu. Yang ternyata di sana sudah ada semacam kuali dari tanah yang sangat besar banget gitu. Dan di dalam kuali itu ada air yang berwarna hitam, mendidih dan berbau sangat busuk saat itu. Sampai Fadli ini kayak mau muntah gitu karena udah gak tahan sama baunya gitu. Dia pun melihat teman-temannya dimasukkan satu persatu ke dalam kuali itu, seperti kayak mau direbus hidup-hidup gitu. Sampai kayak nangis gitu dan teriak-teriak manggilin teman-temannya, terutama Sylvie, pacarnya, melihat kayak gitu. Gak sampai di situ, ternyata sudah ada banyak sekali manusia yang Fadli yakin mereka ini pendaki karena pakaian mereka ini emang kayak pendaki gitu. Mereka ini seperti berbaris dalam keadaan terikat dan satu persatu dimasukkan juga ke kuali besar itu. Melihat kayak gitu, Fadli ini benar-benar ketakutan gitu, takut dia bakal ngalamin kayak gitu juga gitu. Sampai tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya dalam keadaan yang gemeteran, badannya panas dan penuh keringat saat itu. Nah, dia coba lagi melihat keadaan, ternyata dia masih berada di rongga batu besar yang tadi gitu. Di situ pikiran Fadli ini udah kemana-mana gitu. Apa bener ya yang dia lihat kayak gitu? Itu cuma mimpi apa beneran kayak gitu? Dia masih terbayang-bayang dengan temennya yang dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih itu tadi gitu. Sampai akhirnya Fadli ini membulatkan tekad untuk turun saat itu, karena dia gak mau ngalamin yang kayak dia mimpiin barusan. Fadli pun pelan-pelan keluar dari rongga itu gitu, walau badannya masih sakit semua. Dan setelah dia keluar, dia jalan pelan-pelan gitu. Dia coba cari jalan untuk turun lah gitu. Fadli saat itu mikir mungkin aliran air ini bisa sampai bawah gitu, mungkin ini air yang dipakai penduduk di bawah apa gimana gitu. Akhirnya dia mengikuti aliran air itu pelan-pelan gitu sambil nahan sakitnya gitu. Entah berapa lama dia jalan terus, akhirnya Fadli ini benar-benar sudah nggak kuat karena pertama sakit, keduanya dia kelaparan saat itu. Sampai akhirnya dia ketemu kayak bapak-bapak yang bawa semacam arit gitu, mungkin kayak bapak-bapak yang lagi nyari pakan ternak kali ya. Fadli ini coba untuk teriak gitu, manggil gitu, pak, tolong gitu. Tapi sosok bapak ini jalannya ini kok cepet banget gitu, dan dia kayak gak denger gitu teriakan Fadli gitu. Akhirnya Fadli jalan lagi, tujuannya ini mau nyusul bapak-bapak tadi lah, mau minta tolong gitu loh. Sampai akhirnya dia jalan terus saat itu pelan-pelan gitu. Yang kemudian Fadli ini ngerasa kalau dia nginjak sesuatu yang aneh gitu. Ini apa ya? Apa kotoran hewan apa gitu, kayak empuk gitulah. Pada saat dia menoleh ke bawah, ternyata yang dia injak ini kepala manusia yang
berlumuran darah dan kayak masih seger gitu. Nah di situ Fadli ini kaget dan langsung jalan secepat-cepatnya gitu karena takut gitu. Dia jalan terus sambil panik gitu, sambil istighfar gitu. Dia sudah pusing kepalanya saat itu kan. Akhirnya dia ini mendengar kayak ada suara rame-rame gitu. Dia mikir mungkin itu pendaki lain apa gimana gitu kan, apa penduduk yang lagi ke atas gitu. Akhirnya Fadli ini teriak-teriak gitu, mas tolong gitu. Tapi kayak nggak ada yang denger. Ya Fadli mau nggak mau mendekati arah sumber suara itu. Dia jalan terus sampai terseok-seok gitu, dan lagi-lagi dia pingsan saat itu. Mungkin karena dia udah benar-benar kelaparan saat itu ya, jadi udah kayak nggak kuat lagi gitu. Akhirnya dia pingsan lagi gitu. Yang kemudian Fadli tersadar karena dia ada yang bangunin, jadi kayak ada yang goyang-goyangin badannya gitu. Woi mas, bangun kayak gitu. Pada saat Fadli bangun ini ternyata ada 4 orang yang sedang mengelilingi Fadli gitu saat itu, yang berusaha bangunin Fadli saat itu. Fadli ini kayak gak bisa ngomong, jadi dia ini ditanya ini cuma diem aja, kayak gak bisa jawab, gak bisa ngomong gitu. Akhirnya salah satu dari 4 orang ini membantu Fadli kayak mapah gitulah. Jadi dia dipapah, kemudian diajak turun gitu, entah berapa lama gitu dia turun sampai akhirnya dia kembali tiba di area base camp ya. Saat dia di area base camp ini, Fadli kaget karena semua temannya ternyata sudah ada di situ dan dalam kondisi yang sama seperti Fadli itu. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diobati, dan saat di rumah sakit ini akhirnya mereka mulai cerita di situ, dan dari cerita yang mereka sampaikan ternyata semuanya mengalami hal yang sama persis seperti Fadli. Pada saat itu mereka belum boleh pulang karena luka yang mereka derita ini cukup parah ya. Mereka harus nginep di situ saat itu. Malam harinya saat mereka tidur, mereka semua mimpi yang sama. Jadi mereka ini didatangi oleh sosok nenek-nenek yang ternyata nenek ini nenek yang sama yang ketemu sama Sylvie di terminal tadi gitu. Sosok nenek ini bilang ke mereka, ini peringatan buat mereka gitu, jangan sekali-kali macam-macam di gunung. Masih untung mereka diberi kesempatan untuk selamat saat itu, karena kalau enggak mereka pasti sudah enggak tahu ya, mungkin mereka bisa hilang, mungkin mereka bisa meninggal di atas, sama seperti yang sering kita dengar selama ini, kasus pendaki hilang dan lain-lain gitu. Akhirnya di situ mereka menyesal semua dengan perbuatan mereka gitu. Mereka benar-benar kapok di situ. Sebenarnya ada beberapa petugas yang keheranan saat menemukan mereka, karena mereka semua ditemukan dalam keadaan luka-luka yang hampir sama gitu. Tapi saat mereka ditanya ini mereka kayak gak bisa jawab gitu. Selesai masa perawatan dan mereka diizinkan pulang. Sejak saat itu juga mereka ini mulai merubah hidup mereka lah. Mereka sudah nggak foya-foya lagi gitu. Mereka ya mulai sedikit banyak mengenal agama lah. Dan pengalaman mereka saat itu memang benar-benar jadi pelajaran sekaligus titik balik dari hidup mereka semua gitu. Semoga apa yang dialami sama Fadli ini benar-benar bisa jadi pelajaran buat kita ya. Karena kalau saya pribadi bilang ini Fadli ini beruntung dia bisa selamat, karena di kasus-kasus sebelumnya itu udah pasti kalau nggak hilang ya udah pasti nggak ada di gunung, udah gitu aja, karena parah itu kayak gitu itu. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua dimanapun kalian berada, dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Salam Sukmo, salam Rahayu.